Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Khalil Aryansyah dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2018. Di sini saya sebagai asisten praktikum dari Praktikum Dasar Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan modul praktikum tentang amplitudo shift keying atau biasa disebut dengan disingkat ASK. Oke, lanjut saja kita menuju ke dasar teori. Lanjut ke tujuan. Untuk yang pertama itu adalah tujuan. Setelah melaksanakan percobaan ini, diharapkan para praktikan dapat memproduksi sinyal-sinyal amplitudo shift keying dengan carrier atau pembawa dan tanpa pembawa. Selanjutnya, menjelaskan beberapa metode modulasi yang dapat digunakan pada sistem amplitudo shift keying. Selanjutnya adalah dasar teori. Pada suatu aliran data bit seperti yang dibangkitkan oleh aliran NRZ atau non-return to zero, modul data source PTE strip 001 strip 01 terhadap komponen-komponen frekuensi dari DC atau direct current hingga ke harmonisa laju bit yang lebih tinggi. Namun, harmonisa tersebut tidak perlu ikut dipancarkan. Yang perlu dipancarkan hanyalah komponen-komponen frekuensi DC hingga frekuensi laju yang lebih tinggi, tanpa harmonisa. Jarak dari komponen frekuensi DC hingga frekuensi yang lebih tinggi disebut dengan baseband. Amplitudo shift keying merupakan cara yang paling sederhana untuk merubah suatu spektrum frekuensi dari baseband ke band frekuensi yang lain dengan satu tambahan pembawa. Proses dilakukan dengan cara modulasi amplitudo, yang berarti perubahan amplitudo pembawa berdasarkan sinyal baseband. Sinyal berada pada dua atau beberapa level yang berbeda secara nyata. Maka, keadaan itu disebut keying atau pengunci. Sebagai contoh, kondisi on sama dengan 1 dan off sama dengan 0. Dan kondisi ini selalu didapatkan pada data. Pada percobaan berikut, akan diperlihatkan dua versi. Pada versi pertama, sinyal dipancarkan dan kondisi data 1. Maka pembawa akan muncul. Dan data 0, pembawa tidak muncul. Terlihat pada gambar 4.1. Sinyal asli dengan sinyal amplitudo shift keying. Berbeda gelombang secara penglihatan. Oke, lanjut. Dan secara matematika dapat dilihat bahwa sinyal resultan mempunyai komponen frekuensi yang terdiri atas frekuensi pembawa dan sideband kiri dan kanan, seperti terlihat pada gambar 4.2. Lanjut. Selanjutnya, bagian C adalah alat dan bahan. Untuk alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama adalah laptop atau bisa menggunakan PC komputer. Yang kedua adalah modul dasar sistem telekomunikasi. Dan yang ketiga yang terpenting adalah software Proteus. Bagi yang belum download software Proteus, diharapkan mendownload software Proteus yang sudah tertera pada grup. Oke, selanjutnya adalah langkah percobaan. Pada percobaan kali ini, kita akan mempraktekkan cara membuat skematik rangkaian amplitudo shift keying menggunakan software simulasi Proteus 8 profesional. Spesifikasi rangkaian yang digunakan adalah yang pertama, logistate. Yang kedua, inverter node. Yang ketiga, alternator. Yang keempat, LM741. Yang kelima, osiloskop. Yang keenam, source DC 10 volt. Selanjutnya, mari kita mensimulasikan menggunakan software Proteus.
Langkah pertama, buka software Proteus pada tampilan desktop Anda. Yang kedua, jika sudah keluar tampilan seperti gambar berikut, pilih New Project. Oke, lanjut. Langkah ketiga, selanjutnya beri nama file Anda. Beri nama file bebas sesuai dengan keinginan para praktikan. Selanjutnya, langkah keempat adalah pilih Create a Schematic. Saya biasa menggunakan landscape A4. Selanjutnya adalah kalau tampilan seperti ini di next saja sampai keluar tampilan seperti ini. Ini merupakan tampilan awal pada lembar kerja Proteus. Langkah selanjutnya, mencari komponen yang akan digunakan. Mencari komponen yang digunakan dengan cara mengklik tombol P yang berada di sebelah kiri. Nanti akan tampil seperti pada pada tampilan seperti ini. Setelah itu kita mencari komponen apa saja yang akan kita gunakan. Untuk percobaan kali ini kita menggunakan alternator, LM741, Logistat, dan Node. Jika untuk contoh keywordnya seperti pada gambar sebelah kanan. Oke, selanjutnya rangkailah seperti gambar berikut dan tambahkan osiloskop untuk menampilkan gelombang amplitudo. Ini merupakan rangkaian sederhana dari amplitudo shift keying. Seperti terlihat pada gambar di layar, untuk mendapatkan osiloskop, praktikan bisa mencari pada logo seperti multimeter berada di sebelah kiri layar. Untuk mendapatkan gelombang amplitudo, kita harus menyeting atau memberi nilai pada V-sign, baik itu nilai tegangan ataupun nilai gelombang frekuensi dan amplitudo. Baik, selanjutnya, jika rangkaian sudah selesai dirangkai, pilihlah debug, lalu pilih run simulator, atau lebih gampangnya kita menggunakan tombol sebelah kiri bawah, seperti tombol segitiga yang mengarah ke sisi kanan. Selanjutnya, jika sudah ditekan, maka akan tampil tampilan osiloskop. Jika V-sign tadi sudah disetting tegangan maupun gelombang, maka pada osiloskop akan menampilkan gelombang seperti gambar berikut. Lalu atur time per diff sesuai dengan modul yang disediakan atau modul yang sudah ditentukan oleh para dosen. Jika sudah mendapatkan gelombang yang diinginkan, screenshot screenshot layar untuk nantinya dilampirkan ke laporan. Mungkin segitu aja. Maaf. Untuk referensi dari kita menggunakan modul praktikum dasar sistem telekomunikasi yang ditulis oleh Bapak Piska Raditya. Sekian pemaparan tutorial mengerjakan percobaan amplitudo shift keying. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata ataupun pengetahuan yang kurang, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.